Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti teman-teman udah tahu juga, semalam itu batas akhir pendaftaran pilkada. Pendaftaran sudah ditutup. Dan di Jakarta ada satu yang dicalonkan oleh 15 partai, lalu ada satu yang dicalonkan oleh satu partai, dan ada lagi satu yang disebut independen. Dan saya tidak termasuk di dalamnya. Jadi dengan begitu maka udah final ya, bahwa saya tidak ikut di dalam kontestasi Pilgub di Jakarta tahun 2024 ini. Kenapa pada akhirnya saya tidak digusung oleh PDIP? Mungkin karena saya banyak dosa, saya akui itu. Buat anak-anak Abah dengerin ya, jangan sedih. Di antaranya yang tidak mendukung Abah di Pilgub Jakarta, mayatnya tidak disolatkan, DP 0%, patung bambu mesum, di seluruh dunia air hujan dimasukin ke tanah, air hujan dalam kendali manusia. Sebagai bentuk atau simbol perlawanan dari absennya Anies Baswedan maju dalam Pilgub Jakarta 2024 ini, pendukung Anies Baswedan bersiap untuk melakukan gerakan coblos semua di TPS mendatang. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya masih akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan informasi politik terkini di tanah air ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa akhirnya Anies gagal maju di Pilgub baik di Jakarta maupun di Jawa Barat. Kalau Pilgub di Jakarta, memang Anies tidak mendapatkan rekomendasi dari Partai PDI Perjuangan, tetapi Partai PDI Perjuangan justru memberikan Anies kesempatan untuk maju di Pilgub Jawa Barat. Namun di detik-detik akhir, Anies akhirnya putuskan untuk tidak maju menjadi kandidat dalam pemilihan gubernur di daerah Jawa Barat. Oleh karena itu, Anies tampil ke publik dan juga menyampaikan mengapa ia sampai dengan tidak maju di Pilgub Jawa Barat kemarin. Tentu masyarakat bertanya-tanya, bukankah Anies sudah mendapatkan rekomendasi dari PDI Perjuangan untuk bisa maju di Jawa Barat dan yang akan didampingi oleh Ketua DPD PDIP Jawa Barat, yakni Ono Surono. Namun entah dengan perhitungan seperti apa, Anies akhirnya juga putuskan untuk tidak maju. Dan tentu semua kita bertanya-tanya alasan mendasar apa, dan hal itu akan diungkapkan Anies di dalam video-video ini. Kita akan saksikan beberapa hal yang disampaikan oleh Anies terkait batalnya beliau untuk maju di Pilgub Jawa Barat. Dan juga di kesempatan ini, di dalam video ini juga, kita akan melihat sebuah video, ya sepertinya ini video editan, ya, video editan dari netizen yang sengaja diupload dengan menggunakan gambar AI dari Anies yang berbicara terkait dengan Anies mengakui kesalahan atau dosa-dosanya selama menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, yang pada akhirnya membuat ia kembali gagal untuk maju di Pilgub Jakarta. Kemudian ada juga para pendukung Anies mengatakan bahwa politisi paling mahal saat ini di Indonesia bukan Jokowi, bukan Prabowo, bukan Megawati, bukan Ridwan Kamil, bukan juga para ketum partai, tetapi politisi paling mahal saat ini adalah Anies Baswedan. Entah apa alasannya, ia menyematkan predikat sebagai politisi paling mahal di Indonesia saat ini. Kemudian di video lainnya, seorang netizen yang juga adalah pendukung Anies Baswedan mengungkapkan bahwa Anies memberikan tontonan berkelas ketika ia menolak, ya, ketika ia menolak PDIP untuk maju di Pilgub Jawa Barat di detik-detik terakhir. Ini ibaratnya berbalas prank, ya. Ketika Anies di prank di Jakarta, dia balas pranknya di Jawa Barat. Kemudian di video lainnya kita akan melihat dan mendengarkan bersama bagaimana para netizen ya justru memberikan support untuk Anies Baswedan agar segera membuat partai, sehingga Anies tidak dibuat pimpong seperti saat ini. Ya mungkin selama ini Anies lebih memilih untuk independen, tetapi para pendukungnya menginginkan Anies harus segera memiliki partai sendiri, sehingga mereka gelorakan tag atau hashtag atau tagar Anies buat partai. Dan apakah ini akan masif dan berjalan demikian sehingga memicu Anies untuk membuat partai?
kita akan nantikan. Kemudian yang berikut di video terakhir nanti, kita akan melihat bagaimana para pendukung Anies yang mungkin karena dalam situasi stres, karena jagoannya gagal maju di Pilgub, mereka bernyanyi, menari, dan membuat yel-yel bahwa sebagai bentuk perlawanan terhadap penjagalan terhadap jagoan mereka, Anies ini, maka mereka akan melakukan yang namanya coblos semua. Bukan golput, mereka tetap datang ke TPS tetapi coblos semua. Kalau dengan coblos semua berarti suara itu menjadi blanko atau tidak sah atau tidak dihitung. Dan apakah langkah ini tepat? Kita akan dengarkan beberapa penyampaian dari beberapa tokoh, ya, termasuk Pak Anies dan juga beberapa para pendukungnya dalam video-video ini. Mari kita saksikan videonya satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti teman-teman udah tahu juga, semalam itu batas akhir pendaftaran pilkada. Pendaftaran sudah ditutup. Dan di Jakarta ada satu yang dicalonkan oleh 15 partai. Luar biasa. Ada satu yang dicalonkan oleh satu partai. Dan ada lagi satu yang disebut independen. Dan saya tidak termasuk di dalamnya. Jadi dengan begitu Ya, kami maka sudah udah tahu, final Pak, ya, bahwa saya tidak ikut di dalam kontestasi Pilgub di Jakarta tahun 2024 ini. Dan kemarin juga sebetulnya kita menerima undangan, tawaran untuk ikut dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat. Kita apresiasi sekali ajakan ini, panggilan ini, tapi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, kami putuskan untuk tidak mengikuti kontestasi di Jawa Barat. Nah, saya ingin sampaikan beberapa poin respon singkat atas situasi yang saat ini sedang terjadi. Pertama, saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih banyak kepada semuanya yang selama 1,5 tahun ini, hampir 2 tahun, ikut mendukung perjuangan yang luar biasa di jalur Pilpres, Pilgub, sampai dengan titik ini. Gak bisa saya sebut satu persatu, terlalu banyak. Tapi yang jelas semua yang terlibat adalah pejuang yang luar biasa, yang membuat perjuangan besar ini terasa jadi ringan, terasa jadi bermakna. Dan semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikan perjuangan kemarin sebagai catatan amal untuk kita semua. Amin. Insya Allah kita terus berjuang untuk tujuan yang sama ke depan. Kita selalu bicara tentang kesetaraan, keadilan, kesamaan kesempatan, keinginan untuk Indonesia yang lebih adil, lebih maju, lebih sejahtera buat semuanya. Nah, dalam itu juga, jadi 2 tahun terakhir ini ketika kami keliling, berkampanye, menemukan begitu banyak hikmah, pelajaran yang luar biasa. Saya berkeliling lebih dari 130 kota dan berjumpa dengan begitu banyak yang setiap jabat tangan bukan basa-basi. Jabat tangan dengan penuh rasa, sepenuh hati. Dan eratnya jabat tangan mencerminkan semangat yang menggelora di dadanya. Ada yang Luar biasa. Memang respon support dukungan para pengagum Anies juga sungguh luar biasa. Ya, yang dia ukur dengan cara jabat tangan, itu bentuk support yang sangat luar biasa untuk beliau tentunya. Tetapi yang menjadi penasaran bagi kita sekalian adalah faktor apa yang menyebabkan Anies untuk memutuskan tidak maju. Tadi belum disampaikan ya, hanya menyampaikan bahwa ya karena beberapa faktor maka diputuskan untuk tidak maju di Pilgub Jawa Barat. Tentu kalau boleh berspekulasi, salah satu faktor paling mendasar adalah Anies menyadari bahwa para pendukung setianya itu adalah di Jakarta, bukan di Jawa Barat. Sambil di satu sisi di Jawa Barat dia harus berhadapan dengan siapa? Di sana dia harus berhadapan dengan Deddy Mulyadi yang memiliki tingkat elektabilitas yang sangat tinggi. Di sana dia harus berhadapan dengan mantan koleganya yaitu Presiden PKS Ahmad Saiku, dan juga ada calon yang datangnya dari partai yang pernah bersama-sama Anies untuk berjuang di Pilpres kemarin yaitu PKB. Sehingga banyak faktor inilah yang kalau dipertimbangkan Anies tidak mungkin maju. Karena masa Anies akan terpecah di paket atau pasangan dari PKB maupun PKS. Sehingga dengan mempertimbangkan ini,
ya jelas Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus akan dengan mudah memenangkan pertarungan tersebut. Dan dengan sendirinya Deddy Mulyadi pasti akan menang. Selain karena KIM Plus, tetapi memang Deddy Mulyadi juga memiliki elektabilitas yang cukup mentereng di Jawa Barat. Sehingga hal ini juga yang menyebabkan Anies memutuskan, ya daripada kalah, lebih baik tidak usah maju sama sekali. Karena ketika maju dan kalah, maka selesailah sudah Anies di dalam karir politiknya. Dan dengan mundur satu langkah, ibaratnya menarik busur, ya jauh ke belakang agar lompatan ke depannya makin kuat, makin jauh. Dan ini Anies mengambil langkah tersebut untuk bisa menampung simpati masyarakat menuju 2029 tentunya. Bukan ada yang jabat erat, ada yang pegang tangan, dan semua adalah ungkapan keinginan untuk Indonesia lebih baik. Banyak sekali cerita-cerita dalam interaksi itu yang tidak mungkin terlupakan. Apalagi kalau lihat teman-teman muda, Masya Allah, luar biasa. Kiprah anak muda di dalam proses kampanye kemarin itu membuat kita makin optimis. Kenapa makin optimis? Karena kita punya stok anak-anak muda yang mau bekerja melampaui sekedar kepentingan dirinya, pribadinya. Ini kita masih di bulan peringatan kemerdekaan ya. Di bulan kemerdekaan ini kita memperingati perjuangan para pendiri bangsa yang pada waktu itu banyak sekali yang masih muda-muda. Jadi ketika lihat anak-anak muda yang kemarin terlibat, rasanya dan makin yakin kita masih punya stok pejuang yang amat banyak. Pejuang yang akan membawa Indonesia menjadi lebih adil, lebih baik buat semuanya. Jadi perjalanan ini memberikan optimisme yang sangat besar. Dan rasa optimisme ini makin tumbuh melihat berbagai elemen masyarakat sejak minggu lalu yang turun langsung mengawal keputusan MK dan mendorong tegaknya amanat reformasi yang memang kenyataannya ini, sayangnya ini banyak dihadapi dengan cara yang represif dan berlebihan. Anak-anak muda cedera, luka di saat mereka datang untuk ikut mengirimkan pesan kami ingin mengawal konstitusi, kami ingin meluruskan usaha pembengkokan atas konstitusi. Karena itu hadapi juga dengan rasa cinta sebagai saudara sebangsa. Ini sangat disesali dan ini tidak boleh berulang lagi. Tapi bukan anak-anak muda, jangan pernah gentar, jangan pernah mundur. Insyaallah jadi catatan untuk diceritakan dengan rasa bangga. Ketika Indonesia konstitusinya terancam, maka anak muda tidak diam, anak muda terlibat. Dan banyak juga generasi-generasi lebih senior yang memilih terlibat walaupun secara usia sudah senior. Dan gerakan ini juga jelas memberikan hasil. Baik, Anies mengungkapkan kekagumannya terhadap kaum muda yang turun untuk mengawal putusan MK kemarin, dan bahkan ada yang cedera dan lain-lainnya. Memang langkah yang diambil Anies ini cukup bijak dan luar biasa. Dia pintar melihat dan membaca situasi. Ketika ia gagal di Pilgub, tetapi dia tidak ingin gagal dalam meraih simpati masyarakat, simpati orang-orang muda yang tentunya juga ya patut diberi apresiasi dalam hal-hal seperti ini. Sekalipun ia pahami bahwa anak-anak muda yang turun ke jalan dan juga di depan gedung DPR untuk mengawal putusan MK itu sebenarnya juga lagi berjuang untuk bisa meloloskan dirinya sebenarnya. Bahkan ya putusan MK skors yang sebelumnya 20% diturunkan menjadi 7,5%, ini sebenarnya juga sudah memberikan jalan yang lapang untuk Anies. Sehingga dengan demikian ya patut berapresiasi untuk anak-anak muda itu. Dan dengan penyampaian Anies seperti ini, setidaknya anak-anak muda kita yang sudah berjuang, mereka juga merasa dihargai, merasa diperhatikan. Memang pintar Anies ya, mampu melihat situasi ini dengan baik dan mampu mengambil itu sebagai bagian tabungan untuk kegiatan atau kekuatan politik di waktu yang akan datang. Apa yang terjadi? Putusan MK tetap tegak. DPR dan KPU
harus mengikuti. Dan di banyak daerah ada calon-calon yang diinginkan publik yang tadinya ditutup jalannya kemudian terbuka. Kenapa? Karena elitnya dipaksa oleh konstitusi untuk memberikan jalan. Dan ini adalah sebuah kesempatan untuk kita memperbaiki kualitas demokrasi dan harapannya nanti mutu pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kemudahan yang disediakan oleh MK ini bisa dimanfaatkan. Walaupun di beberapa daerah juga tidak dimanfaatkan oleh partai-partai merespon aspirasi yang sesungguhnya ada dari masyarakat. Karena pilkada ini kan pemilihan di 3 daerah yang harusnya mencerminkan aspirasi daerah, bukan aspirasi di puncak nasional. Tapi dalam kenyataannya tidak selalu semua bisa berjalan seperti itu. Nah, gerakan masif mengawal putusan MK di berbagai kota ini juga menunjukkan bahwa tidak benar bila rakyat Indonesia disebut sudah apatis, sudah tidak peduli pada kondisi demokrasi. Nope, sama sekali tidak. Harapan itu menyala terang, dan insya Allah makin terang. Dan terangnya harapan ini harus terus kita jaga, kita besarkan sama-sama. Nah, hal lain yang ingin saya sampaikan, bahwa takdir Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, sudah tertulis. Berkata lain, Bahwa saya tidak mengikuti konstatasi kali ini. Dan sejujurnya ada selalu rasa lega setiap kali melewati sebuah persimpangan jalan. Ketika amanat itu diberikan, artinya Allah SWT meyakini bahwa ini yang terbaik. Dan ketika amanat itu tidak berikan, saya yakin Allah SWT sedang melindungi pada kita. Jadi itu juga yang saya jalani selama ini. Begitu kita menyaksikan situasinya, hasilnya, maka saya yakin insya Allah ada hikmah-hikmah besar yang akan muncul nanti. Mungkin ada yang tanya, Pak Anies, ada nggak penyesalan tidak mengikuti pilkada ini? Kalau saya ditanya ada penyesalan tidak, ada. jawabannya apa? Ada penyesalan itu. Apa yang saya sesali? Yang saya sesali adalah aspirasi warga kampung-kampung miskin kota, rakyat miskin kota. Yang benar saja nih, aspirasi warga kampung-kampung miskin kota yang tidak bisa tersalurkan karena Anies gagal maju di Pilgub. Ini alasan yang membuat ia menyesal. Bukan menyesal karena ya sudah menjadi ya orang biasa, tidak lagi menjabat, atau bukan karena menyesal karena tidak diberi ruang untuk memimpin kembali, bukan juga karena menyesal untuk tidak bisa bertarung dengan lawan politiknya. Tapi jauh daripada itu adalah yang menyesal karena tidak bisa mampu menjawab keluhan-keluhan dari masyarakat miskin kota yang ia sampaikan tadi. Sungguh mulia hati Anies ya. Ya, mudah-mudahan niat baik Pak Anies bisa diberikan di waktu-waktu lain, atau mungkin di jabatan-jabatan lain. Bisa dimulai dari jabatan di tingkat yang lebih kecil, kita bisa memulai itu. Karena kita mampu berbuat hal yang kecil tetapi dengan kasih yang besar. Itu sungguh luar biasa. Yang berdatangan ke rumah ini, di tempat sini. Setelah selesai Pilpres kemarin, bergantian rombongan datang bergantian. Menyampaikan keinginan, aspirasi, Pak tolong kembalikan kondisi yang kemarin kita rasakan. 1,5 tahun ini hilang. Dari mulai usaha untuk perbaikan kampung-kampung kumuh, perbaikan kondisi ekonomi mereka, yang selama itu kami selalu jadikan sebagai fokus perhatian. Dan selama berapa bulan ini saya datang mengelilingi mereka semua, mendatangi mereka semua. Ini yang saya, kalau dibilang perasaan ya, ada perasaan, waduh, ini aspirasi ini nggak bisa kita tuntaskan. Lihat warga kampung Bayam yang terlantar, berat rasanya. Lihat kampung-kampung yang setiap... Baik, beliau menyinggung tentang kampung Bayam ini, saya menjadi teringat dengan sebuah tragedi meledaknya depo Pertamina ya, di Pumpang. Itu kalau tidak salah di kampung Bayam atau bukan ya. Tetapi boleh beliau bermimpi seperti ini untuk mau menyalurkan aspirasi dan juga menuntaskan aspirasi masyarakat tersebut. Tetapi juga memang ketika beliau memimpin banyak juga keluhan sebenarnya.
kali yang sebelumnya sudah beres, sudah bagus diurus oleh Pak Ahok, tetapi tidak dilanjutkan. Dan bahkan membangun sesuatu yang sepertinya tidak dibutuhkan saat itu, seperti tugu bambu, tugu sepatu, tugu sepeda, dan macam-macam jenis tugu lainnya. Dan ya, ada juga beberapa anggaran yang tidak masuk di akal, termasuk lem Aibon dan lain-lain. Ya, tetapi semua tidak bisa dibuktikan, sehingga beliau masih merasa masih terus didukung untuk maju menjadi pemimpin. Dan inilah yang membuat ia menyesal karena tidak bisa menuntaskan aspirasi dari masyarakat yang katanya datang langsung ke rumahnya. Ya, mudah-mudahan ini sesuatu testimoni yang real, yang nyata. Kali kita datang Pak tolong ini dituntaskan, berat rasanya kalau mereka tidak bisa mendapatkan penuntasan atas usaha meningkatkan kesejahteraannya. Itu yang kalau ditanya sebagai rasa sesal, bagaimana rakyat miskin di Jakarta yang menjadi fokus perhatian kita tidak bisa saya penuhi harapannya. Para saudara-saudara semua, warga kampung di Jakarta, rakyat miskin kota, saya minta maaf karena tidak bisa membantu melalui jalan pemegang kewenangan, pembuat kebijakan. Tapi bukan berarti perjuangan kita berhenti, dan bukan berarti ikhtiar kita selesai di sini, enggak. Dengan cara lain, nanti kita sama-sama berjuang. Kalau toh memang benar Pak Anies berpikir tentang masyarakat agar aspirasi mereka dituntaskan, dan Pak Anies tentu tahu suhu politik yang terjadi di tanah air saat ini seperti apa. Harusnya Pak Anies jauh-jauh hari sudah mengantisipasinya dengan mengumpulkan KTP dari para pendukung. Tentu kalau dengan cara itu pasti akan bisa lolos di Pilgub, karena terbukti ya Dharma Kun pun bisa maju lewat independen, apalagi Pak Anies. Padahal Dharma Kun yang mungkin secara elektabilitas, secara popularitas kalah jauh dengan Pak Anies, tetapi justru mereka bisa mendapatkan simpati dan juga dukungan dari masyarakat untuk maju di pentas Pilgub Jakarta ini melalui jalur independen. Harusnya Pak Anies lebih kuat lagi. Dan menurut informasi, dukung Pak Anies itu kurang lebih sekitar 30% di Jakarta. Ya, kalau 30% itu bisa terrealisasi semua, bukan tidak mungkin akan menang, karena lebih dari satu pasangan, ya jelas untuk bisa menang itu butuh 30% baru bisa menang, kan? Nah, kalau begitu berarti dengan sendirinya menang, apalagi masyarakat sampai datang langsung ke rumahnya Pak Anies. Tentu ini satu bentuk kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Harusnya ini bisa dikonversikan menjadi sebuah kemenangan harusnya. Tetapi sayangnya Pak Anies mungkin terlalu percaya diri sehingga tidak percaya dengan keadaan situasi politik tanah air. Pak Anies mungkin lebih percaya menjadi orang biasa, orang independen yang tunggu untuk dipinang partai-partai. Tetapi sayang, perkembangan politik begitu cepat yang tidak bisa diantisipasi oleh Pak Anies, sehingga Pak Anies pun harus terjungkal di detik-detik akhir. Untuk bisa memperbaiki kondisi rakyat miskin kota yang saat ini sedang menghadapi tantangan yang besar sekali. Saya minum kopi dulu ya. Jadi catatan lain yang Silakan, saya Pak. rasakan ya ketika mengikuti proses ini semua, bahwa terbuka kenyataan bahwa sistem politik kita, demokrasi kita masih amat ringkih. Dan kita punya PR untuk mengajak seluruh rakyat memiliki kesadaran yang lebih baik tentang proses politik, tentang proses demokrasi, agar demokrasi kita itu bisa berjalan dengan benar, berjalan dengan baik, dan hasilnya adalah untuk dirasakan seluruh rakyat. Ini PR tersendiri dan bukan sesuatu yang sederhana, tapi kita harus kerja keras. Dan saya rasa kita jangan berhenti di sini. Karena itu, salah satu tujuan besar yang akan diperjuangkan ke depan adalah meningkatkan kesadaran politik dan demokrasi Indonesia. Membantu mendorong supaya inisiatif-inisiatif, gerakan-gerakan sosial masyarakatan itu bisa tumbuh berkembang, khususnya di kalangan anak-anak muda. Seperti yang selama ini sudah dikerjakan, seperti misalnya humanis, ubah bareng, turun tangan, dan lain-lain. Nah, ada hal lain yang saya ingin share di sini. Kalau dalam interaksi, termasuk juga di sosial media, banyak sekali yang memberikan usul, saran, lebih baik Anies berkarir di luar negeri aja. Ada yang usul saya
ke Bikin partai. lembaga-lembaga internasional, ada yang berusul saya untuk mengajar di kampus-kampus di luar negeri. Saya jawab tidak, insya Allah tidak. Saya mencintai Indonesia secara tanpa syarat. Di sini saya dilahirkan, di sini saya dibesarkan, dan di sini saya akan berjuang. Kecintaan pada Indonesia membuat saya tidak akan bisa meninggalkan tanah ini. Saya akan tetap berada di Indonesia. Saya akan tetap berkarya di Indonesia. Saya akan tetap berjuang di Indonesia bersama dengan saudara-saudara sebangsa. Luar biasa. Untuk membuat Indonesia lebih adil, lebih sejahtera bagi semuanya. Saya tidak akan meninggalkan Indonesia dan bekerja di tempat lain hanya karena situasi yang saya hadapi. Insya Allah ini akan terus menjadi pegangan saya ke depan. Luar biasa ya. Ya harus legowo seperti ini Bang. Usia Anda masih muda, tentu masih ada kans di 2029. Ya, intinya bahwa selama 5 tahun ini, 5 tahun ke depan, Pak Anies harus bisa mempertimbangkan banyak hal, dan kalau boleh usulan dari para pendukung untuk membuat partai juga dirasa lebih bagus. Karena dengan memiliki partai sendiri akan sangat memudahkan untuk bisa maju, baik di pilkada maupun di pilpres. Dan dengan pendukung yang begitu luar biasa tadi seperti yang digambarkan, bukankah mereka akan menjadi para pendukung partai yang sangat loyal terhadap Pak Anies? Ya, daripada tinggalkan Indonesia untuk berkarya di luar negeri, mendingan tetap berkarya di Indonesia. Dengan membangun atau membentuk partai secara tidak langsung juga Pak Anies mampu melakukan banyak perbuatan politik lainnya, termasuk juga dengan ya mengontrol pemerintah, memberikan usul saran pendapat yang baik untuk kepentingan bangsa ini. Dan untuk apa juga ke luar negeri, kalau toh memang di Indonesia masih dibutuhkan banyak hal. Misalkan, pikiran-pikiran ide cemerlang dari Pak Anies bisa Pak Anies sampaikan kepada para pemegang kepentingan kekuasaan saat ini. Dan Pak Anies tidak melihat mereka sebagai musuh atau lawan politik, tetapi melihat mereka sebagai sahabat, sebagai kolega yang bersama-sama untuk membangun bangsa ini. Ini toh kalau memang Pak Anies benar-benar mencintai bangsa ini seperti yang disampaikan tadi, tidak akan tega meninggalkan bangsa ini. Oleh karena itu di masa Pak Anies tidak menjabat apa-apa di dalam pemerintahan, hendaknya Pak Anies bisa menjadi corong bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, kepentingan-kepentingan rakyat yang tidak bisa tersalurkan dengan kemampuan yang dimiliki Pak Anies. Nah, itu baru wujud bahwa Pak Anies benar-benar mencintai Indonesia dan tidak ingin tinggalkan Indonesia. Lalu saya akan berkiprah di banyak tempat, tapi basis tetap di sini dan bekerja bersama dengan saudara-saudara sebangsa. Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Mantul. Nah, gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir. Baik, ya Pak Anies tadi mengatakan bahwa ya kalau mau bergabung menjadi kader di salah satu partai, partai mana saat ini yang tidak tersandra? Pak Anies tahu partai mana yang saat ini tidak tersandra. Menurutnya bahwa ya dari statement beliau ini hampir semua partai itu sudah tersandra. Nah kalau memang sudah partai itu sudah tersandra, Pak Anies tahu mengapa tidak jauh-jauh hari sudah mengikuti jalur independen.
dengan mulai mengumpulkan KTP dan seterusnya. Kalau tuh benar partai-partai itu sudah tersandra, mengapa Pak Anies justru mengharapkan PD Perjuangan yang notabene juga tersandra untuk bisa mengusung Pak Anies menjadi pemimpin? Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Kalau memang analisa Pak Anies itu benar dan paham tahu bahwa banyak partai yang sudah tersandra, harusnya sudah antisipasi jauh-jauh hari. Sehingga keputusan final ya Pak Anies tetap maju di Pilgub Jakarta melalui jalur independen sama seperti Dharma Kun itu. Ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pleidoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Apa itu? Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami, untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Salam hangat dan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat sekalian, isi statement dari Pak Anies sungguh luar biasa, dan saya kutip yang terakhir itu bahwa beliau mungkin dalam waktu yang tidak lama lagi akan membentuk ormas ataupun partai. Ya, kita nantikan itu, partai kira-kira partai apa, dan pasti semua kita penasaran. Dan saya juga sangat yakin untuk Pak Anies tidak ada yang sulit untuk bisa mendapatkan itu semua, karena pendukungnya begitu loyal untuk di daerah Jakarta, sehingga ketika beliau memiliki partai, pasti banyak orang yang akan berlomba-lomba untuk mau menjadi pengurus di partai tersebut. Ya mungkin beda dengan partai-partai baru lainnya yang ketika dibentuk tidak terlalu begitu luar biasa, tetapi saya sangat yakin Pak Anies, partai yang dibentuk Pak Anies ini yang pasti akan rame. Beda dengan yang miliknya Pak Faisal Assegaf, itu Partai Negoro ya, baru dibentuk juga. Tetapi Pak Anies ketika memiliki partai nanti, pasti partai umat dan partai-partai baru lainnya pasti akan dinyalip, lari lewat semua. Ya mudah-mudahan niat baik dari Pak Anies ini bisa terwujud sehingga bisa ikut memeriahkan pentas politik di Indonesia saat ini. Baik sahabat sekalian, selanjutnya mari kita saksikan sebuah video ketika para awak media telah menanti Pak Anies untuk bisa memberikan statement ketika beliau gagal maju di Pilkada atau Pilgub Jakarta kemarin. Mari kita saksikan videonya. Kenapa pada akhirnya saya tidak digusung oleh PDIP? Mungkin karena saya banyak dosa, saya akui itu. Buat anak-anak Abah dengerin ya jangan sedih. Di antaranya yang tidak mendukung Abah di Pilgub Jakarta, mayatnya tidak disolatkan, DP 0%, patung bambu mesum, di seluruh dunia air hujan dimasukin ke tanah, air hujan dalam kendali manusia, pengelolaan keuangan DKI Jakarta tidak transparan atau kurang prioritas. Janji tidak ikut mencalonkan diri jadi presiden, jika Pak Prabowo maju, lupa akan kebaikan Pak Prabowo, hingga menjadikan saya gubernur Jakarta. Skor Kemenha 11 dari 100 ke Prabowo, udara dan angin tak punya KTP. Nah itu sebenarnya masih kurang dosa-dosa yang saya ungkap. Jadi anak Abah harus paham ya. Hari ini, politisi yang paling mahal itu bukan Jokowi, bukan Megawati, bukan Pak Prabowo, atau bukan juga Bang Surya, bukan. Politisi termahal di Indonesia itu namanya Anies Baswedan. Anda bayangkan. Kemarin, Anies berikan tontonan berkelas buat seluruh pihak. Dia menolak tawaran Banteng untuk maju di Jabar pada detik-detik terakhir. Penolakan ini bukan tentang ingin dan tidak ingin maju di Jawa Barat, tetapi tentang pertunjukan sebuah level permainan. Kita masih ingat bagaimana dia dipermalukan oleh Banteng di tengah lapangan. Bahkan sadisnya itu menjadi tontonan
dan bahan lelucon bagi seluruh pihak. Coba bayangkan, setelah komitmen dibuat dan restu ibu telah didapat, tiba-tiba saja Banteng merevisi dukungan calon gubernur secara sepihak. Siapa tidak sakit? Namun dengan tenang dan jenius, Anies mampu membalikkan keadaan. Pesan itu dikemas dengan ditolaknya tawaran Banteng untuk maju di Jawa Barat. Dia ingin memberikan pesan kepada semua pihak bahwa level permainan kita setara, dan pesan ini ditujukan kepada seluruh politisi tentang posisi politiknya. Ini baru permulaan. Sepertinya bendera telah diangkat untuk dikibarkan. Ada quote Bung Hatta, "Hari siang bukan karena ayam berkokok, akan tetapi ayam berkokok karena hari mulai siang." Teruntuk fansnya Pak Anies, yuk kita naikin tagar, kita dukung Pak Anies untuk bikin partai. Yuk kita naikin tagar Pak Anies bikin partai. Supaya apa? Supaya ketika nanti Pak Anies mencalonkan diri di Pilpres atau di Pilgub atau apapun itu, beliau akan punya power dan tidak akan disetir oleh ketua umum partai. Yuk teman-teman, kalau misalkan teman-teman peduli, berminat untuk dukung Pak Anies untuk buat partai, yuk kita gaungkan tagar Anies buat partai supaya Pak Anies tetap bisa melenggang nanti di 2029. Terima kasih. Sebagai bentuk atau simbol perlawanan dari absennya Anies Baswedan maju dalam Pilgub Jakarta 2024 ini, pendukung Anies Baswedan bersiap untuk melakukan gerakan coblos semua di TPS mendatang. Hal ini nampak terpantau dalam laman komen maupun polling sosial media, di mana perlu diketahui jika masih banyak sekali warga Jakarta yang ingin kembali dipimpin oleh Anies Baswedan. Keinginan tersebut murni dari bawah akar rumput masyarakat Jakarta. Tentu ini berbeda dengan calon yang ditawarkan oleh Kim Plus, yaitu Ridwan Kamil Suswono yang merupakan kandidat hasil lobi-lobi partai-partai yang berada dalam lingkaran Kim Plus, di mana Ridwan Kamil bukan hasil dari aspirasi rakyat Jakarta. Bagaimana dengan Pramono Anung Rano Karno? Nama Pramono Anung mendadak muncul secara tiba-tiba, padahal sebelumnya sama sekali tak masuk radar. Pramono juga dinilai terlalu dekat dengan istana. Kandidat dari jalur independen Dharma Pongrekun dan pasangannya juga memiliki citra buruk sebelum kontestasi, di mana banyak mencatut nik warga Jakarta yang tak pernah mendukungnya. Berikut kita bacakan komen-komen dari warganet dalam laman komen Aksa Nation. Coblos semua biar tidak sah, biar adil, coblos semua biar nggak ada yang iri. Anies bukan hanya memiliki elektabilitas tertinggi, tapi juga mayoritas warga Jakarta puas dengan kinerja Anies. Survei Populi Center, 83,5% warga Jakarta puas dengan kinerja Anies. LSI, 80,9% warga Jakarta puas terhadap kinerja Anies. Survei Indo Strategik, 77% warga DKI Jakarta puas dengan kinerja Anies. Survei IPO, 61% warga Jakarta puas kinerja Anies. Kalau Anies tidak bisa maju cagup, artinya hak mayoritas warga Jakarta untuk memilih Anies telah dirampas. Ada juga komentar, coblos semua saja biar suara kita tidak disalahgunakan oleh KPPS atau KPU. Belum tentu ketiga paslon ini bisa mensejahterakan warga Jakarta kecuali Pak Anies. Tanpa Anies, coblos semua. Jangan golput, warga Jakarta nanti ada pihak yang menyalahgunakan. Coblosi aja sekalian. Semua partai hanya butuh suara kita, cuma di bilik suara saja. Kita coblos semua biar adil. Kita menangkan suara tidak sah. Coblos semua biar adil. Pada saat pemilu inilah rakyat berdaulat. Partai-partai tidak mendengarkan aspirasi masyarakat. Jangan dipilih calon yang diusung mereka. Rakyat diabaikan, rakyat juga harus mengabaikan mereka. Begitu komentar netizen. Coblos semua buat apa gak ada Anies? Rame-rame coblos semua. Ketiga pasangan ukurannya belum bisa memimpin Jakarta selevel Anies Baswedan, karena itu coblos semua daripada golput. Surat suara bisa disalahgunakan oleh syaitan yang terkutuk. Maaf Rano, saya tidak memilih Anda kecuali calon Anda. Pak Anies, mari kita coblos semua.
Coblos semua agar yang menang tidak legitimate karena suara tidak sah lebih banyak dari suara sah. Wow, golput atau coblos semuanya oke. Coblos semua saja, jangan sampai nggak datang ke TPS. Kartu suara kosong jadi santapan KPU curang. Rakyat Jakarta dipaksa pilih calon yang bukan pilihannya. Anies nggak bisa maju, pasti saya coblos KB. Semua partai sekarang hanya mementingkan egonya, tidak mau mendengar suara rakyat. Semoga warga Jakarta coblos semua calon di Pilgub Jakarta. Di beberapa survei lain juga hampir 90% pilih coblos semua. Kalau Pak Anies tidak jadi calon gubernur, tetap datang ke TPS warga Jakarta. Robek suara-suaranya, jangan sampai kertas suaranya dimanfaatkan oleh yang tidak berhak. Ramaikan untuk coblos paslon boneka bro, biar kacau sekalian. Oke, kita coblos semua, biar suaranya nggak sah. Semoga aja yang menang coblos semua. Semua calon boneka yang tunduk dan taat sama majikan yang merasa pendukung Anies coblos semua sebagai pertanda pendukung Anies jati. Lebih mulia dan terhormat buat warga Jakarta yang cinta Pak Anies coblos semuanya. Harusnya seluruh daerah Indonesia kalau bisa harusnya seluruh daerah Indonesia kalau bisa karena semua dari partai Kim Plus Plus. Saya akan minggat dari Jakarta daripada nyoblos di hari H. Jangan golput, datang ke TPS dan coblos semua atau coblos lambang Garuda sesekali. Agak dirobek, biar gak sah suaranya. Sekalian menunjukkan bahwa kita memboikot pilkada DKI kali ini. Gak ada pilihannya, coblos semua. Semua orang-orang terbaik anak bangsa. Jadi aneh mau coblos semua. Tidak datang untuk memberi pelajaran kepada semua partai pengkhianat suara rakyat. Coblos semua biar yang menang suara rakyat. Coblos semua biar yang menang surat suara tidak sah. Bagus yang bawa balpan ketika pencoblosan Pak Anies Baswedan. Daripada kertas suara disalahgunakan, mending datang ke TPS terus coblos semua atau tulis di kertas. Anies. Ayo coblos semua calon sebagai bentuk perlawanan kita terhadap kesewenangan elit politik di negeri ini. Jakarta tanpa Anies itu nol. Maaf, jujur dan amanah tidak diterima di negeri ini. Kalau mau coba-coba menyalonkan diri, siap-siap kami, Kim maksudnya akan melakukan berbagai cara. Yes, coblos semua. Ini untuk melawan mereka para partai dan rezim yang sudah menjegal Pak Anies. Biar adil lubangi semua. Coblos semua, jangan golput. Nanti surat suara kita dipakai. Elit politik tidak memikirkan keinginan rakyat. Mereka hanya untuk memuaskan nafsunya sesuai dengan keinginan badut-badut politik. Saya warga Jabar, saya cinta Pak Anies. Coblos semua, terus kasih gambar Anies, mantap. Pak Anies is the best, saya akan coblos semuanya biar adil. Mending coblos semuanya, kan memang semuanya putra terbaik. Coblos semua agar kartu suara tidak dimanipulasi. Coba tambahin pilihannya bang, tulis nama Anies di kertas suara. Kalau ada nomor 5, pilih badut, saya pilih nomor 5. Coblos semua terus sobek. Lebih baik golput daripada memilih pemimpin yang diatur. Kalau Dharma sowan ke Anies, gue bakal dukung Polda Dharma. 2008 saya pernah merantau di Jakarta. Pernah seseorang bilang sama saya, orang baik selalu disingkirkan, terutama oleh orang jahat. Coblos semua biar adil dan ketiga-tiga calon jadi gubernurnya. Pasti seru tuh. Survei online Republika, pilkada gak ada Anies, 74% golput alias coblos semua. Wahai warga Jakarta, serukan, coblos semuanya, yuk. Kaget, kirain gue doang yang pilih coblos semua. Ya itu tadi beberapa komentar netizen yang kita bacakan dari laman komentar Aksa Nation. Dan perlu diingatkan saat masa militan pendukung Anies di Jakarta tentu masih solid hingga saat ini. Kalau di lembaga survei angkanya bisa mencapai 40%, angka yang sangat tinggi untuk diraih oleh 3 kandidat yang terdaftar. Belum lagi jika menarik dari hasil Pilpres kemarin setidaknya ada 2.600.000 suara yang memilih Anies. Hanya selisih 38.000 dari suara Prabowo saat itu. Jika suara itu solid dalam gerakan coblos semua, itu artinya 3 kandidat gubernur Jakarta yang berlaga akan sangat sulit untuk meraih 50% suara di Jakarta. Apakah tsunami suara tidak sah akan menjadi fenomena baru di Jakarta di pilkada ini? Seperti fenomena calon populer gagal maju di pilkada karena gengsi para elit politik. Lalu kita akan lihat saja, apakah nanti gerakan coblos semua ini akan masih solid hingga pencoblosan?
Wait and see. Kalau menurut Positive People gimana? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Sorry ya, Abah nggak mau jadi bonekanya Megalodon. Waduh, bukan saya yang ngomong. Kang Tahu tuh yang ngomong. Bro, sini, marahin. Mana kemarin yang koar-koar? Anies, nggak ada yang ngusung, nggak ada partai yang mengusung Anies. Mana? Minta maaf kalian sama aku, minta maaf. Minta maaf. Minta maaf kalian cepat. Cepat, minta maaf. Malu kalian kan? Setelah Anies diusung sama PDI kan? Bersanding dengan si Tunggal Karno. Minta maaf lah kalian sama aku. Yang bilang kemarin Anies nggak ada yang ngusung jadi cagup DKI Jakarta. Udah ya bro, nanti sakit hati lo anak Abah. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan statement yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan pasca gagalnya beliau maju di Pilgub Jakarta maupun di Pilgub Jawa Barat. Dan juga apa cita-cita harapan dari Pak Anies Baswedan ketika beliau gagal ini, dan apa yang harus ia lakukan atau ia buat untuk kedepannya. Dan dari statement beliau tadi, yang boleh saya petik adalah satu, beliau tidak akan bekerja di lembaga internasional, bahkan di luar negeri, tetapi dia akan tetap berada di Indonesia. Dan yang kedua, akan membentuk ormas ataupun partai untuk kepentingan politik ke depannya nanti. Dan itulah kira-kira yang bisa saya tangkap dari apa yang beliau sampaikan tadi. Baik, kepada para sahabat sekalian yang mungkin ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Dan bagi yang belum sempat memberikan dukungan channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Sekian dan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.